Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali rasanya bisa berjumpa lagi di channel Tazkiyatun Nafs. Semoga dengan menyimak video ini senantiasa Allah memberikan rahmat dalam ketaatan, kesehatan, barakah umur dan bahagia dunia dan akhirat. Semoga yang sakit diberikan kesembuhan, yang rezekinya sempit dilancarkan, dan yang sedang terlilit hutang semoga Allah melunaskannya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan video saya kali ini saya akan menyampaikan tentang 7 golongan manusia yang akan selamat dari siksa kubur. Siksa kubur merupakan suatu hal yang harus kita yakini kebenarannya sebagai kaum yang beriman. Kehidupan di dunia hanyalah sementara. Sejatinya, manusia yang diciptakan dari tanah kelak akan kembali ke tanah. Jasad yang dikubur lama-kelamaan akan membusuk di bawah tanah. Namun, disinilah para mayat akan berjumpa dengan 2 malaikat, yakni malaikat mungkar dan malaikat nakir, dan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya selama hidup di dunia. Sebagai umat muslim, kita wajib percaya kepada malaikat dan rasul Allah Subhanahu wa taala seperti yang tertulis dalam rukun iman. Ada 10 nama malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Nah, malaikat mungkar dan nakir bertugas untuk menahi manusia di alam kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ketika seseorang telah berbaring di alam kubur dan para pengantar telah meninggalkannya, maka malaikat mungkar dan nakir segera mendatanginya. Keduanya akan memberi pertanyaan di alam kubur yang harus dijawab oleh semua manusia. Pertanyaan tersebut yakni, siapa Tuhanmu? Kemudian apa agamamu? Lalu siapa nabimu? Dalam beberapa riwayat dikatakan, ketiga pertanyaan pokok tersebut diikuti dengan 3 pertanyaan berikutnya, sehingga berjumlah 6 pertanyaan. Yang pertama, Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Yang kedua, Ma Dinuka, apa agamamu? Yang ketiga, Man Nabiyuka, siapa nabimu? Yang keempat, Ma Kitabuka, apa kitabmu? Yang kelima, Aina qiblatuka, di mana kiblatmu? Yang keenam, Man ikhwanuka, siapa saudaramu? Apabila orang tersebut dapat menjawab dengan benar, maka waktu yang dihabiskan untuk menunggu hari kebangkitan akan menyenangkan di alam kubur. Orang mukmin yang soleh akan menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir dengan benar. Mereka akan menjawab bahwa Tuhan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala, Muhammad adalah Nabi Allah, Islam adalah agama mereka, Al-Quran adalah kitab mereka, Ka'bah adalah kiblat mereka, dan muslimin dan muslimat adalah saudara-saudara mereka. Namun, ternyata ada beberapa golongan yang insya Allah terbebas dari pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, sebagaimana yang dilansir dari berbagai sumber. Yang pertama, mereka yang beruzlah
atau menyendiri untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang ini tidak menyukai keriuhan dunia. Yang kedua, meninggal dalam keadaan syahid dan mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, meyakini kebesaran Allah Subhanahu wa taala, baik yang tampak maupun yang tidak. Yang keempat, rajin membaca surat Al-Mulk setiap malam. Yang kelima, meninggal karena busung lapar. Yang keenam, meninggal pada malam Jumat dan hari Jumat. Yang ketujuh, meninggal karena bencana alam. Wallahu a'lam bishawab. Sahabatku yang dirahmati Allah, itulah 7 golongan manusia yang tidak ditanya oleh para malaikat Munkar dan Nakir di alam kubur dan mendapatkan nikmat kubur hingga hari kiamat. Semoga Allah memilih kita menjadi salah satu hamba yang dijauhkan dari siksa kubur. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah, hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.